Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Maulidi Yusuf. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul kedua sistem operasi, ya, tugas pendahuluannya. Oke, nomor satu adalah untuk membuat super user menggunakan terminal. Caranya cukup mudah. Kita mengetikkan SU sebagai sintaknya. Oke, kita akan memasukkan password saya. Oke, setelah itu dengan begini user saya telah menjadi super user. Oke, lalu saya akan men-save-nya. Bentar, lalu saya akan exit. Oke, dengan begini kedua file telah saya buat ya. Dengan isinya adalah sejarah Windows dan Linux. Lalu saya akan menemukan file ini, direktorinya. Oke, satu lagi adalah file praktikum. Oke, dengan begini terbukti bahwa file telah terbentuk ya. Oke, lalu saya akan menampilkan isi dari file yang telah saya buat tadi. Yang pertama saya akan menampilkan isi dari file sistem operasi yang berisi sejarah dari Windows. Oke, ini yang telah saya save tadi. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan dari file praktikum yang berisi sejarah Linux. Oke, setelah menampilkannya, sekarang saya akan membuat direktori baru dengan nama panggilan saya. Oke, satu lagi saya akan membuat direktori baru dengan nama asisten dari kelas sistem operasi saya, yaitu Mbak Ariesta. Oke, kedua file ini telah terbentuk. Oke, saya selanjutnya akan memindahkan file sistem operasi ini yang berisi sejarah Windows ke direktori nama panggilan saya. Oke, saya akan mengcopy file yang bernama praktikum ke dalam direktori saya juga, direktori Ludi tadi. Oke. Oke, dengan begini satu file sistem operasi telah terpindah dan file praktikum dengan praktikum yang berisi tentang sejarah Linux telah tercopy ke dalam direktori nama saya. Oke, selanjutnya saya akan mengcopy isi file yang ada di praktikum ke file sistem operasi. Ya, pertama kita pindah ke direktori file saya, lalu ngetik ini. Pindahkan ke sistem operasi. Oke, dengan begini isi file yang ada di praktikum telah tercopy ke sistem operasi. Oke, selanjutnya saya akan mengubah folder dengan nama folder Ludi dengan praktikum sysop. Pertama kita ke direktori home, usernya. Oke, kita kembali ke direktori home-nya, lalu kita ganti foldernya dengan nama praktikum sysop.
Oke, dengan begitu nama folder Ludi tadi telah terganti dengan praktikum sisop. Oke, selanjutnya saya akan mengcopy isi file yang ada di folder praktikum sisop ke folder dengan nama asisten praktikum saya. Caranya adalah dengan mengetik sintaks seperti ini, min A untuk menyatakan all-nya semua di copy, all files di copy, lalu nama foldernya dan nama folder tujuannya. Oke, seperti ini. Dengan begini, file yang ada di praktikum sisop semuanya telah tercopy ke folder Mbak Ariesti. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan memindahkan directory praktikum sisop ke home. Yang sebelumnya ada di home-nya Setiawan Ludi, usernya Setiawan Ludi, tapi saya akan pindahkan ke home dari user system yang saya gunakan. Oke, caranya adalah dengan saya akan membuktikannya bahwa file ini telah berpindah, folder ini telah berpindah ke home. Oke, kita ke place, ke home folder. Tadi yang saya pindahkan adalah folder praktikum sisop. Tadi yang saya pindahkan adalah folder praktikum sisop. Oke. Tadi yang saya pindahkan adalah folder praktikum sisop. Kita lihat di sini di home. Oke, di sini ada folder praktikum sisopnya. Terbukti jadinya ya. Oke, selanjutnya saya akan menghapus directory praktikum sisop tersebut. Sebelumnya saya pindah ke home dulu, ke directory home, agar saya bisa tahu di foldernya. Oke, kita ketik dir di sini, kita tahu foldernya praktikum sisop ini yang akan kita hapus. Oke, kita akan menghapusnya dengan sintaks rm min r lalu nama foldernya. Oke, dengan begitu folder ini telah terhapus, ya bisa kita lihat di dir ini. Yang tadinya ada praktikum sisop sekarang udah terhapus. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan seluruh directory yang berada dalam user secara lengkap, terdiri dari nama, file, ukuran, tanggal modifikasi, dan atribut-atributnya. Oke, pertama kita pindah ke directory user, lalu kita mengetik ls untuk menampilkan semuanya. Oke, di directory user saya terdapat file-file berikut. Oke, skip. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan seluruh history dari terminal ini yang pernah saya lakukan di sini. Saya akan menampilkan seluruh historinya. Kita hanya mengetikkan history tadi ya, sintaknya dari history nanti akan keluar seperti ini. Ini yang pernah saya lakukan melalui terminal ini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan directory yang ada di directory /usr. Pertama kita pindah ke directory-nya. Lalu kita akan menampilkannya dengan sintaks berikut. Oke, dan di sini terlihat tanggalnya dan file apa yang ini tanggal dari ini nama filenya atau foldernya ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan history apa saja yang pernah saya lakukan di terminal ini. Oke, kita mengetik sintaks history ini. Oke, terus kita klik enter, tekan enter. Nah, ini adalah history yang pernah saya lakukan di terminal ini. Seperti itu. Oke, kali ini saya akan menancapkan sebuah flash disk lalu memasukkan directory flash disknya ke dalam sistem. Oke, saya telah menancapkan sebuah flash disk. Nah, di sini buktinya. Oke, caranya adalah kita menjadi super user dulu, lalu kita ketik sintaksnya fdisk
Kita ketik sintaksnya fdisk min l. Oke, di sini telah masuk flash disk saya. Kodenya adalah SDB ini. Oke, setelah itu saya akan mengamon dari flash directory flash disk ini. Sintaksnya adalah mon dev lalu sdb 1. Dengan begini ya, yang tadinya ada tuh yang tadinya masuk flash disk otomatis terreject. Oke, setelah itu saya akan membalikan lagi. Sebelumnya saya akan membuat directory baru untuk file flash disknya. Sudah ada mkd. Oke, saya buat di home dengan nama file flash disk. Oke, langsung. Setelah ini saya mount dari device SDB1, lalu lokasi dari directory baru yang tadi. Oke, dengan begini kita bisa lihat di home foldernya kalau ada file tadi namanya adalah file fd. Oke, tadi ada kesalahan, seharusnya saya buat direktorinya seperti ini. Oke, tadi ada kesalahan karena saya kurang menambahkan user sebelum directory home-nya. Oke, ini telah saya buat di sini. Nah, ini filenya, file fd ini. Oke, karena tadi saya udah buat, sekarang saya akan meng-mount-nya. Oke. Ini loh buat jantan kayak gini loh, gimana? Gak bisa. Oke, selanjutnya gini. Seperti ini. Kamu tahu kontrol yang. Oke, dengan begini flash di sini terbaca dan ada bisa dibaca di dalam file fd di directory saya, di directory yang baru saya buat ini. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan file dari. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu file ini menggunakan terminal. Oke, saya akan menampilkan file berekstensi txt. Pertama saya akan pindah ke directory yang baru saya buat ini. Bisa juga pindah ke directory disknya. Oke, tadi udah dibaca di home ini. Oke, kita pindah ke home. Oke, kita pindah. Nah, kita div di sini. Ada file berbentuk txt adalah di sini. Ludi.txt. Saya akan membukanya. Cara bukanya adalah sama seperti yang sebelumnya, cat. Oke. Oke. Dan ini adalah isi dari file berekstensi .txt itu. Oke. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya saya akan pindah ke directory device dan saya akan menampilkan apa saja yang ada di perangkat yang tersedia di directory device ini. Seperti ini. Lalu kita ketik. Oke, di sini terlihat bahwa ini adalah perangkat yang tersedia di device saya, di directory device saya. Oke, seperti ini. Atau bisa dengan cara lain, yaitu dengan mengetik dir /device. Oke, seperti ini, sama saja, tapi bedanya kalau menggunakan ls-l itu ada timingnya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan mencari kata root yang terdapat di file berekstensi text.txt, text dokumen yang ada di directory etc. Pertama kita pindah ke directory etc. Lalu kita mengetik
sintaks ini tanda kutip digunakan untuk mencari kata root di dalam directory etc. Oke, hasilnya seperti itu, akan tampil semuanya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan file yang pernah saya buat sebelumnya, file txt. Pertama saya kembali ke user. Oke, di sini saya akan mencari file praktikum dengan nama nrp saya. Oke, di sini tadi sintaknya find ya. Oke, di sini ada file di sini file praktikum 521.119 sesuai dengan nrp saya. Misalnya saya akan membuka salah satu file ini yang ada di directory ini ataupun di luarnya, di home-nya. Oke, saya akan buka dengan sintak nano, yaitu untuk membuka mengedit dengan nano. Nah, ini selanjutnya saya akan mengganti kata adalah ini dengan nama saya. Oke, caranya dengan seperti ini. Oke, bisa juga misalnya kita exit dulu, kita menggunakan editor V. Tadi editor nano sudah saya tampilkan, sekarang editor V. Oke. Oke, bedanya adalah di editor V ini adanya lines dari ini, dari isi teksnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya akan mengeditnya menggunakan nano editor ya. Kembali lagi ke nano editor untuk mengganti isi teksnya. Oke, saya akan mengganti kata adalah ini. Caranya Ctrl slash, lalu yang ingin di replace adalah masukkan kata adalah ini, lalu replace-nya dengan nama saya gitu. Oke, saya akan menekan A untuk all. Oke. Oke, jadi sudah terganti. Oke, selanjutnya saya akan save. Yes. Oke. Oke. Dengan begitu file praktikum ini telah berganti. Saya buktikan dengan buka dengan editor V. Oke. Seperti itu. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan atribut dari file ini agar file ini hanya dapat diedit oleh user. Caranya adalah dengan seperti ini. Ini adalah mode oktal yang saya masukkan. 755 adalah user group, 7 adalah user, 5 adalah group, dan guest. Oke, selanjutnya nama filenya. Oke, dengan begini file ini hanya dapat diedit oleh user. Atau jika kita ingin menambahkan atau bisa dengan cara lain, yaitu dengan mengetik ini. Sintaks adalah seperti ini. Oke, ini untuk usernya, sintak untuk user, dan ini sintak untuk guestnya. Oke, dengan begitu file ini telah memiliki atribut seperti yang diminta pada soal. Selanjutnya saya akan mengubah kepemilikan dari file berekstensi .jpeg menjadi user atau grup saya. Caranya adalah dengan mengetik sintaks seperti ini.
Oke, JPEG. Oke, selanjutnya saya akan mengubah kepemilikan dari file berekstensi .jpeg menjadi user dan group. Oke, caranya adalah dengan mengetikkan sintaks seperti ini. Dengan file berbentuk JPEG ini dijadikan kepemilikannya milik user. Oke, dengan begini kepemilikan file ini telah menjadi milik user. Oke, selanjutnya kepemilikan file untuk menjadi milik grup. Caranya sama saja, kalau yang untuk di grup hanya sintaksnya CRGHP. CHGRP. Oke, seperti ini sama. Berhubung saya belum memiliki grup, nah maka saya tidak melanjutkannya, tetapi caranya seperti ini juga sama. Nanti ekstensi filenya juga dimasukkan, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mengubah settingan IP laptop ini ya, komputer ini. Oke, skip. Oke, selanjutnya saya akan mengubah IP address dengan menggunakan terminal ini. Caranya adalah kita menjadikan super user dulu. Oke, ketik nano untuk mengeditnya ke directory etc, ke network, dan ke interface. Oke, sepertinya ada kesalahan interfaces ya. Oke, seperti ini. Isinya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit isi dari ini, file ini dengan sesuai dengan soal. Oke, caranya seperti ini sintaksnya. Lalu seperti pada soal, kita diminta mengganti IP address-nya seperti ini. Dan 3 digit terakhir dari IP ini adalah NRP saya. Netmask-nya sesuai dengan awalnya. Netmask standar ini adalah 255. Seperti itu. Default itu ya. Oke. Gateway-nya kita ganti dengan sebagai berikut. Dan ini 3 digit terakhir NRP saya. Oke, saya akan menyimpannya. Oke. Oke, saya akan menyimpannya. Oke, seperti itu. Untuk membuktikannya, kita bisa melakukan restart dari untuk membuktikannya kita bisa mengetik seperti ini. Lalu merestartnya. Oke, seperti itu sintaks untuk Oke, seperti ini. Oke, seperti itu untuk membuktikannya. Ya, kali ini saya akan menampilkan info sistem yang sedang saya gunakan. Caranya dengan mengetik sintaks seperti ini. Oke, sistem operasi yang saya gunakan adalah Linux seperti ini ya. Oke, nomor selanjutnya, saya akan menampilkan seluruh package yang sudah terinstall di sistem ini. Oke, caranya adalah dengan mengetik ini. Oke,
min get min selection. Oke, ini adalah seluruh package yang sudah terinstall di sistem saya. Ada banyak karena saya telah mengupdate-nya beberapa. Oke, seperti ini. Banyak sekali ya. Oke, selanjutnya, nomor selanjutnya, saya akan menampilkan daftar program yang sedang berjalan di sistem ini. Caranya dengan sintaks pop. Nah, ini adalah seperti task manager di Windows. Ya, ini adalah semua program yang sedang berjalan di sistem ini. Oke, saya akan keluar ya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tanggal hari ini. Caranya mengetik sintaks date. Nah, tanggal hari ini adalah seperti ini ya. Oke, lanjut saya akan membersihkan semua layar dari terminal ini. Caranya adalah sintaksnya adalah clear. Oke, selanjutnya saya akan merestart dan men-shutdown komputer ini menggunakan terminal. Caranya sama seperti di Windows, min-r. Min-r ini untuk restart atau reboot. Bisa juga dengan sudo spasi reboot cara sintaksnya. Selanjutnya now, ini adalah waktunya. Oke, saya akan langsung ini untuk restart, tapi saya akan mematikan melakukan. Oke, saya akan memasukkan password saya. Oke, dengan begini komputer saya sistem. Oke, sekarang saya akan menginstal aplikasi package menggunakan Synaptic Package Manager. Oke, kita ke Synaptic Package Manager. Misalnya saya akan menginstal Pidgin di sini ya. Saya menginstal Pidgin. Oke, saya pilih Pidgin ini. Mark for installation. Saya akan menginstalnya. Oke, di mark. Oke, selanjutnya itu apply dan kita di sini butuh untuk di-download. Oke, kita apply di sini. Seperti itu. Dan ini membutuhkan koneksi internet ya memang proses instalasinya. Sambil kita menunggu, kebanyakan karena Synaptic saya instalasi di Synaptic saya belum diupdate, maka saya butuh koneksi internet untuk mengupdate-nya dan mendownload beberapa package-nya untuk menginstal. Seperti itu. Oke, nah ini sedang diinstal. Oke, setelah dilakukan instalan. Oke. Oke, selanjutnya ini kan sudah terinstall nih. Oke, selanjutnya saya akan membuka aplikasi yang tadi yang Pidgin ini yang udah terinstall lewat aplikasi yang tadi lewat terminal. Oke. Langsung saja kita tulis Pidgin di sini. Oke, nah ini aplikasinya sudah muncul di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, menurut soal, saya akan menguninstall aplikasi yang tadi Pidgin ini yang baru saya install. Saya akan menguninstall dengan menggunakan Synaptic Package Manager ini. Caranya seperti tadi. Ini ada mark for reinstallation. Kita pilih ini, kita mark dua-duanya atau satu bisa kita apply di sini.
buat uninstallnya seperti itu. Oke. Seperti itu caranya untuk menguninstallnya. Kita apply di sini, langsung kita uninstall seperti itu ya. Gitu ya cara singkatnya untuk melakukan uninstall. Oke, kali ini saya akan masuk ke repository sebagai root. Saya akan masuk ke repository untuk melihat eh, dari list dari server mirror gitu. Nanti saya akan tambahkan server mirror lokalnya. Oke, pertama kita menjadi root dulu. Nah, seperti ini. Oke, dengan menjadi root saya bisa mengakses ke sini etc.apt sorry sources.list. Nah, di sini ada repository dari banyak server mirror dari Ubuntu ya. Oke, misalnya kalau kita pengen mengeditnya, jangan lupa kita bikin backupnya. Oke, kita backup aja dulu ya. Kita copy terus pakai gedit aja ya. Oh, kita pakai notepad di sini. Oke, ini buat backupnya. Oke, selanjutnya misalnya kita nih pengen nambahin eh, apa aja server mirror lokal nih. Di sini ada saya dapat sumber dari internet misalnya kambing UI, kambing.ui.ac.id. Oke, cara yang memasukkannya adalah karena kita taruh di sini ya. Oke, bawah sini. Sama di dep masukin http titik dua slash. Oke, seperti ini ya. Ini oke, kalau ini di save, maka repository dari mirror server saya itu bertambah satu. Misalnya kambing UI ini lokal ya. Oke, dari Universitas Indonesia. Oke, seperti itu. Makasih. Ya, selanjutnya saya akan menginstal software atau aplikasi yang seperti pada soal gitu ya. Kita diminta menginstal beberapa aplikasi. Pertama kita menuju ke Ubuntu Store-nya, Ubuntu Software Center-nya. Saya sudah menginstal aplikasi yang ada di soal itu. Ini misalnya SuperTux udah saya install. Nah, ini yang udah saya install semua. Ini misalnya SuperTux ini udah saya install. Atau kita mau mencari misalnya Chrome. Nah, ini juga udah tinggal saya install. Oke, saya akan coba install. Oke. Oke, saya masukkan password. Ini kan saya install. Oke, dengan begini Google Chrome tadi atau Chromium-nya tadi sudah terinstall. Misalnya di sini ada SuperTux seperti tadi saya bilang, saya sudah menginstalnya. SuperTux udah saya install dan Wine. Wine itu adalah aplikasi untuk mensinkronkan aplikasi yang ada di Microsoft untuk masuk ke Linux seperti ini. Udah saya install semua. Oke, selanjutnya saya akan meremove salah satu aplikasi yang telah saya install ini. Oke, misalnya saya akan meremove SuperTux ini ya. Oke, saya akan meremove-nya, uninstall. Oke, saya masukkan password saya, verifikasi. Oke, di sini tuh, di sini SuperTux ini sedang di uninstall. Oke, ini adalah shortcut untuk SuperTux tadi. Seperti itu. Oke, kita lihat SuperTuxnya sudah hilang ya dari sini. Oke,
Oke, selanjutnya ini adalah soal terakhir di part 2 dari modul SISOP tugas pendahuluan kedua. Eh, pada soal saya suruh diminta menjelaskan YAS. YAS adalah kepanjangan Yet Another Setup Tool yang merupakan control center yang mengkonfigurasikan sistem operasi agar tampilan menu lebih interaktif. Maksudnya di sini adalah YAS ini adalah semacam controller atau setup tool untuk agar kita bisa menyeting tampilan menu pada Ubuntu ini misalnya lebih lebih sesuai dengan keinginan kita dan lebih interaktif lagi. Oke. Selanjutnya adalah tar.gz. Tar ini adalah ekstensi file yang mirip .zip atau .rar pada Windows. Arsip file ini adalah arsip file yang berbentuk file kompresi. Biasanya dibutuhin software seperti WinRAR atau 7zip pada Windows. Nah, di 7zip ini bisa menjalankan file tar.gz. Oke, yang satu lagi adalah tar.bz2. Ini adalah salah satu format file berkas arsip atau bitstream arsip yang terkompresi yang juga menjadi nama sebuah program. Biasanya dipakai di lingkungan Linux atau GNU. Selanjutnya istilah Make. Make adalah sintaks yang ada pada terminal berfungsi untuk membuat utility sekumpulan program sebagai sarana build proses. Oke, satu lagi adalah deb. Deb adalah format package-nya dari distro Debian ya. Ubuntu ini berbasis distro Debian. Jadi di Ubuntu ini ada beberapa format package deb ini. Satu lagi yang terakhir adalah RPM atau Red Hat Package Manager. Dulu namanya Red Hat Package Manager karena hanya digunakan di distro Red Hat. Tapi sekarang di Ubuntu pun ada dan di distro Linux lainnya juga ada. Ini adalah Package Manager yang di dalamnya itu ada beberapa berkas yang sudah siap buat diinstal, diverifikasi dalam sistem itu. Dan ini adalah format dasar dari Linux standar base. Seperti itu. Terima kasih. Ini adalah akhir dari tugas pendahuluan kedua praktikum SISOP dari Setiawan Mauldi Yusuf. Terima kasih.